Masih menentang adanya sistem yang telah diterapkan oleh tahun-tahun yang berlangsung. Oke, itu sekarang orang singkat dari saya. Contohnya ke operator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembebasan. Salam pembebasan untuk demokrasi. Bicara soal bangsa ini, hari ini kita telah terjajah oleh penjajahan gaya baru neokolonialisme, sebuah sistem yang masih menyiksa masyarakat Indonesia. Padahal sudah diamanatkan oleh pemimpin-pemimpin Republik Indonesia pertama dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cita-cita kita bernegara adalah menuju masyarakat adil makmur, menuju kecerdasan Indonesia, menuju masyarakat yang cerdas. Tetapi kalau hari ini pemerintah Indonesia telah melanggar, mengkhianati konstitusi, demokrasi bersama, mengkhianati cita-cita bangsa leluhur yang mempertahankan bangsa Indonesia sehingga kita terbebat dari penjajahan kolonialisme. Tapi kok kita masih dijajah oleh penjajahan kolonialisme. Indonesia. Maka kita akan dalam undang-undang yang pertama bahwa tujuan kita bernegara menuju masyarakat adil dan makmur, menuju kecerdasan bangsa, ideologi bangsa Indonesia. Hari ini pemerintah telah mengalihkan pendidikan kita kepada mekanisme pasar bebas. Sehingga apa? Pemerintah melakukan kontrol kepada dunia pendidikan. Lalu apa jadinya? Kalau pendidikan kita dikuasai oleh pihak asing, secara tidak langsung kita dicaplok dengan pendidikan kita. Oh, naik mahal sementara kebutuhan ekonomi sehingga menyebabkan pengangguran yang lebih banyak yang berhenti sekolah aja karena desakan ekonomi, bantu orang tua kerja. Ini apa? Ini karena pemerintah melakukan kontrol terhadap dunia pendidikan. Secara tahunan bos, bantuan langsung tunai itu adalah penerimaan oleh Indonesia. Karena apa? Itu adalah utang hasil daripada utang luar negeri. Supaya seolah-olah mau mendidik kita gratis, padahal yang dibayar itu juga kerugian kita ke belakang. Bayar utang itu. Lalu kata pendiri Lenin, seorang sosialis Republik Soviet, mengatakan bahwa pemerintahan harus berhemat-hemat dalam segala perekonomian apapun, kecuali dunia pendidikan. Berarti dalam makna ini kita bisa melihat bahwa pendidikan ini sangat penting untuk bangsa dan generasi ke depan. Ibarat sebuah tabungan untuk masa kejayaan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Saat ini kalau Pancasila bilang keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah kebalikan karena sistem neoliberalisme. Masyarakat biadab, masyarakat tidak adil dan biadab. Nah itu karena penjajahan kolonialisme di bawah anak kandungnya kapitalisme, neoliberalisme. Itu sehingga hari ini kita tuntut bahwa hentikan neoliberalisme pendidikan yang masih dianut oleh sistem SD Budiono, sistem neoliberalisme. Itu saja, dan tolak undang-undang baru, rancangan undang-undang perguruan tinggi yang seolah pemerintah melakukan tangan kepada mekanisme pasar bebas. Kita didesain industri pendidikan sekarang, sekolah-sekolah saat ini itu sama dengan industri pendidikan, menciptakan karakter bangsa yang berpikiran individualis, tidak memikirkan bangsa ini. Apa jadinya kalau kita tidak memikirkan bangsa saat ini? Habis kita. Kemarin-kemarin terjadi pencaplakan oleh Malaysia, pencaplakan sebidang tanah di Kalimantan, Indonesia Tengah. Kenapa sampai pemerintahan SBY tidak berani berbicara soal ini? Karena ketergantungan ekonomi kita terhadap pemerintah, terhadap Malaysia. Jadi kita banyak di sana, kita dijajah secara ekonomi. Ini yang perlu dipikirkan. Karena apa? Sistem yang dianut pemerintahan SBY yang campur aduk ini. Maka mungkin itu orasi singkat, orasi politik